Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudin Zaki dengan NIM 1045779 dengan prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Nomor 1 yaitu apa itu pasar bebas, ciri-ciri, fungsi, dan tujuan. 1. Apa sih arti dari pasar bebas? Dilansir dari laman Investopedia, pasar bebas adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada penawaran dan permintaan dengan sedikit atau tanpa kendali pemerintah. Menurut sumber lain, pasar bebas adalah perdagangan yang tidak diatur oleh otoritas yang memaksa seperti pemerintah. Umumnya, pada pasar bebas, aturan terkait pajak dan bea cukai barang yang masuk atau keluar dari suatu negara akan dihapus. Ciri-ciri dari pasar bebas: 1. Mengurangi biaya untuk pembangunan fasilitas umum dan daerah. 2. Pasar yang memegang kuasa bukan pemerintah atau negara. 3. Mencabut atau mengurangi peraturan yang mengganggu keuntungan ekonomi. 4. Jadi privatisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Fungsi dari pasar bebas: 1. Pasar bebas bisa memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga dan jumlah permintaan barang pasar. 2. Pasar bebas dapat memberikan dorongan pada para pengusaha agar dapat mengembangkan usaha mereka serta memperoleh keahlian modern. 3. Pasar bebas dapat memberikan kebebasan dengan sepenuhnya kepada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, tujuan dari pasar bebas: 1. Memperluas pasar. Pasar bebas adalah salah satu sarana guna memperluas jangkauan konsumen untuk suatu produk. Hal ini karena hambatan ekspor impor tiap negara makin menipis sehingga produsen dapat melakukan riset pasar internasional. 2. Meningkatkan perekonomian negara. Pasar bebas menciptakan peluang perdagangan yang luas dan membantu produsen dalam mengembangkan maupun memasarkan produknya secara masif sehingga dapat mendongkrak perekonomian negaranya. 3. Sarana pertukaran teknologi. Tidak selalu terkait dengan keuntungan penjualan. Pasar bebas adalah satu sarana pertukaran teknologi karena tiap negara dapat berinteraksi sehingga berkesempatan mempelajari kemajuan teknologi di negara lain. Selanjutnya, contoh dari pasar bebas. Contoh dari pasar bebas itu seperti apa? Contoh pasar bebas adalah ketika diberlakukan aturan mengenai pengurangan dan penghapusan tarif keluar masuk antar negara dan beberapa jenis barang. Biasanya perumusan kesepakatan ini berdasarkan suatu perjanjian bilateral, regional, dan multilateral. Misalnya, pembentukan Asian Free Trade Area yang merupakan zona perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Ketiga, dampak bagi Indonesia itu seperti apa? Pasar bebas memberikan dampak bagi berbagai negara yang ikut serta, salah satunya Indonesia. Dan berikut dampak pasar bebas bagi Indonesia. 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk dalam negeri. Hambatan dalam perdagangan berkurang hingga tidak ada. Ketiga, peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. 4. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak hanya dalam bentuk modal namun juga dalam bentuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Menghidupkan sektor pariwisata sehingga menambah jumlah wisatawan ke Indonesia. Segitu dari materi saya pada hari ini. Kalau ada kata yang salah atau yang saya ucapkan terbata-bata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.